أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم tu'jibuka ajsamuhum. Ketika kalian melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Tu'jibuka ajib. Apa ajib? Heran gitu ya. Terpesona. Oh, ajib banget. Ketika kalian melihat tubuh mereka, kalian terpesona dengan tubuhnya. Ketika melihat paras mereka, kalian terpesona dengan kecantikan mereka. Ketika melihat wajah mereka, kalian terpesona dengan senyum mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ketika mereka berbicara, kalian mendengarnya. Seakan-akan takjub dengan apa yang dibicarakannya. Kira-kira ayat ini berbicara tentang siapa ibu-ibu? Kira-kira ditebak-tebak aja. Kalau kita lihat badannya, kita lihat wajahnya itu bagus banget, kita terpesona. Tuh jibuk aja samum. Kalau kita dengar suaranya, kalau kita dengar dia bicara itu kita terpesona dengar pembicaraannya. Semua yang dibicarakannya itu bagus. Kira-kira berbicara tentang siapa ayat ini? Kira-kira. Oh, ada yang jawab Rasulullah. Ada yang jawab siapa? Alifah Coba jawab apa kira-kira. tadi? Muhammad. Oh, Nabi kira-kira Nabi Muhammad. Muhammad gitu. Ternyata ayat ini berbicara tentang apa? Ayat ini adalah ayat 4 dalam surah Al-Munafikun. Ini berbicara tentang orang munafik. Berbicara tentang orang munafik. Orang munafik itu seperti apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian lihat gayanya, waduh, necis, parlente, keren gayanya. Seakan-akan yang paling bener dah. Oh, yang paling alim dah. Yang paling beriman lah, kan orang munafik ceritanya. Orang munafik itu bukan orang kafir. Wa idza ra'aitam tu'jibuka ajsamuhum, kalian mengatakan ajib banget orang ini. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, bukan hanya penampilannya, ketika mereka berbicara itu kita terpesona dengan apa yang mereka bicarakan, kita terdiam. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Allah memberikan ibarat, tapi mereka itu bagaikan kayu yang bersandar di tembok. Kayu yang bersandar. Apa gunanya itu kayu kalau cuma bersandar doang? Gak ada gunanya. Kayu mestinya menjadi bahan bangunan. Tapi dia itu kayu yang semestinya berguna, tapi dia cuma disandarkan di tembok. Gak ada gunanya. Kalau jadi lukisan sih gak apa-apa. Kalau jadi ukiran sih gak apa-apa. Ya, tapi kayu ini cuma bersandar doang. Karena khusyubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Makanya kita disuruh berhati-hati dengan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati karena orang munafik ini yang paling panjang dibahas di dalam Al-Qur'an saking bahayanya. Kalau orang kafir kita sudah tahu jelas-jelas orang kafir, kita menghindar. Atau mungkin kita berteman, jangan sampai dia bisa beriman. Ya, tapi orang munafik kita tertipu dengan penampilannya. Mereka beriman, tapi di luar sana mereka kadang-kadang menghilangkan imannya. Yang perlu kita takuti adalah ketika diri kita masih punya sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Baik Ustadz Syam. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita juga agar jangan sampai lidah kita, mulut kita dengan mudah mengatakan, oh
Karena pakai kerudung karena sebuah kejadian soalim, Iya, jangan benar, begitu benar. juga. Benar, Ustazah. Karena kan banyak orang mengatakan, oh pakai kerudung pasti ada sesuatu, itu kan suuzon juga. Sementara kan Rasul mengajarkan untuk husnuzon. Kalau di ayat lain Ustazah ada ayat yang mengatakan orang-orang beriman itu mereka miskin tapi tidak ada yang mau menyumbang Betul, kepadanya betul. karena mereka terlihat Betul. sehat, terlihat gembira. Jadi jangan pernah memperlihatkan kekurangan kita ya betul. Karena tidak mau menjadi orang yang meminta-minta dan Benar. merendahkan diri. Terima kasih Ustaz Syam. Baik, jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih apa sih bahayanya kalau kita menilai orang lain, apa tadi? Coba bantu saya itu kalimat di situnya. Apa bahayanya apabila kita mudah menilai orang dari penampilan? Makasih. Apa bahayanya apabila kita dengan mudah sekali menilai orang hanya dari penampilannya saja. Maafkan saya nggak bisa lihat matador di depan saya. Baik, bagaimana apabila kita mau menjadi orang yang seperti itu? Ketika ada orang kaya, ketika ada orang yang tidak berharta, kita berbeda sikap dalam memperlakukannya. Atau ibu pernah merasakan nggak bu, saat ibu ada menjadi orang yang berada, banyak banget orang deketin ibu. Giliran ibu nggak ada, lagi nggak ada, orang-orang bahkan menjauhi, bahkan kita tidak dianggap. Bahkan kita ada di situ merasa nggak ada di situ, ada nggak? Banyak ya bu ya? Tetangga sendiri misalnya banyak. Giliran tiba-tiba anak kita berhasil, anak kita sukses, tiba-tiba keluarga kita diangkat derajatnya oleh Allah, banyak orang dekat. Ketika dulu kita bukan siapa-siapa misalnya, anak-anak juga belum berhasil misalnya, ibu tidak dianggap, sering pernah? Banyak yang ngangguk berarti pengalaman pribadi ya bu ya. Baik, lihat betapa bahayanya orang-orang yang membedakan orang lain hanya melihat dari penampilannya saja karena hatinya kotor sekali. Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Di dalam Islam tidak membeda-bedakan. Lihat siapa yang pertama-tama masuk Islam nih, awal-awal asabiqunal awalun. Beberapa di antaranya sahabat-sahabat Rasul yang pertama-tama masuk Islam bukan dari kalangan orang-orang yang sangat kaya raya. Ya ada Abu Bakar dan ada teman-teman yang lain. Tapi ada juga yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak loh bu. Miskin, hitam kulitnya. Tetapi Rasul tidak membeda-bedakan, sahabat lain tidak membeda-bedakan. Bilal yang hitam kulitnya, yang kedudukannya sangat rendah. Apakah Rasul dan para sahabat yang kaya raya seperti Abu Bakar, seorang pedagang yang kaya raya, membeda-bedakan perlakuannya dengan Bilal dan yang lain? Tidak. Bilal yang miskin itu, Bilal yang budak itu, bahkan dikatakan terompahnya saja, sendalnya saja bunyinya sudah terdengar di surga. Siapa lagi syuhada pertama bu? Sumayyah. Sumayyah itu budak berkulit hitam. Di dalam Islam tidak dibeda-bedakan. Islam tidak mengajarkan sama orang kaya harus hormat luar biasa, sama orang miskin harus diabaikan. Tidak, Islam menunjukkan kesetaraan karena yang Islam lihat adalah yang paling baik takwanya. Ustadz Maulana tadi sebelumnya sudah mengajarkan kepada kita tentang surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuj tanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsam. Apa artinya bu? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah, apa bu? Adalah dosa. Kita menganggap orang yang berpenampilannya buruk, berpenampilan tidak baik, kita berprasangka dia, seperti cerita Ustadz Syam tadi, dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa diandalkan, tidak bisa mendatangkan keuntungan bagi kita, maka kita remehkan dia. Hati-hati, mungkin di mata manusia dia lebih rendah, tapi di mata Allah mungkin engkau lebih rendah. Karena ada rasa kesombongan dalam dirimu dalam membeda-bedakan manusia. Tapi hati-hati, bisa juga kebalikannya. Karena penampilan juga sejatinya adalah barometer isi hati dari seseorang. Maksudnya apa? Kalau seseorang beriman dan cinta pada Allah dan Rasulnya, pasti penampilannya juga ngikutin Rasul, betul nggak bu? Kalau beriman pada Allah dan Rasulnya, pasti penampilannya memakai pakaian-pakaian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia mengatakan aku ingin jadi orang baik dan ingin jadi orang soleh, nggak mungkin berpakaiannya yang sangat minim dan terbuka. Sehingga laki-laki yang punya penyakit hati di dalamnya berkeinginan terhadapnya. Pastilah orang tersebut memperhatikan penampilannya karena cinta pada Allah dan Rasulnya. Untuk perempuan apa penampilannya? Surah Al-Azab 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihina min jalabibihinna. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu. Dzalika adana ayyurafna fala yudzain, supaya kamu lebih mudah dikenal sehingga kamu tidak diganggu. Artinya apa? Artinya pembelajaran bagi kita di sini memang don't judge book, kata-kata ini ya. Don't judge book apa Ustaz? Don't judge the book
By the cover. Don't judge book by its cover. Janganlah senantiasa menjudge seseorang hanya dari luarnya saja. Tapi kita bisa balikkan. Bahwa ternyata ketika seseorang beriman dia akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam berpenampilan. Ada satu cerita pendek saja menjadi ilustrasi bagi kita semua. Ali bin Abi Thalib, khalifah setelah siapa Bu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang terkenal sangat zuhud luar biasa, sangat sederhana luar biasa. Padahal saat itu sudah menjadi seorang khalifah. Islam pada saat itu sudah menguasai Romawi dan Persia. Kalau berpenampilan yang sangat baik sebenarnya Ali bisa. Tapi Ali bin Abi Thalib memakai baju yang banyak ditambal-tambal. Kemudian Ali bertemu dengan seorang muslim yang pedagang sukses. Kata Ali, wahai pedagang yang sukses, kamu kok pakaiannya juga sama seperti saya, ditambal-tambal seperti ini? Apa kata pedagang ini? Aku kan mengikuti engkau wahai pemimpin. Apa kata Ali? Aku ini pemimpin pelayan bagi umatku. Kalau aku berpakaian yang sangat bagus dan sangat mewah, rakyatku yang miskin akan sangat menderita melihat pemimpinnya yang seperti ini. Tapi kalau aku berpenampilan yang sederhana seperti ini, orang kaya tidak jadi masalah. Tapi engkau pedagang yang sangat kaya raya, yang sudah Allah berikan kenikmatan, setelah engkau keluarkan zakatmu, berpenampilanlah dengan baik, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi silakan kalau ibu punya harta yang baik, dari hasil yang baik, silakan untuk berpenampilan yang baik untuk menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Iya. Allah indah dan menyukai Iya keindahan. ibu-ibu, kalau ada emasnya pakai Bu. Pakai yang Asal jangan baik-baik, baju yang sombong. bagus-bagus. Iya. Pakai ya Bu ya. Mau simpan di lemari buat persiapan suaminya untuk nikah lagi. Oh, jangan, Amit, Ustaz. amit, 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 Allah. amit, Kalau amit, ibu amit, amit. meninggal maksudnya. Tapi jangan disombong-sombongkan. Ya pakai-pakai jangan. aja Pakai baju orang punya. bagus, nggak apa-apa. Betul. Gunakan tanda kesyukuran atas nikmat. Enggak sih, yang salah tuh kalau misalnya pakai baju bagus terus melihat baju yang tidak bagus terus Iya. mengatakan oh saya lebih bagus gitu. Itu merendahkan. dia itu yang Menilai salah. orang lain. Ada yang mau curhat nih ternyata ya. Tapi mendengar cerita Oke, dari kita langsung ke Alif aja. Belum. Jangan kasihan nggak boleh digituin. Oke. Ayo jangan Alifah. nilai dari penampilan dong. Cakep. Saya mendengarkan Ustazah Oki tadi benar. Belum Alifah. Di saat kita berjaya, semua mendekat. Di saat Iya. kita lagi di bawah, semua menjauh. Itu Jangankan teman-teman, kucing aja bawa selampe, malu. Itu. Pernah ngalamin Ibarat itu tapi? ibarat kata itu menjadilah buah durian. Oh. Di luarnya berduri, Dalamnya bawa nikmat. banyak uletnya Pak. Jangan seperti kedondong. Kenapa tuh? Luarnya halus, dalamnya Banyak duri. Warna Iya. Pinter banget Jadi loh. Iya, seperti benar-benar. itu. Tapi ngomong-ngomong bener pernah nggak ngalamin gitu nih Bang Ade? Ngalamin. Dinilai sama orang pas lagi berjaya. Pas lagi ganteng-ganteng ya. Nanti pas udah keriput udah nggak ada yang nemenin. Jangan Ntar gitu dulu. dong. Emang Mas Ade Gingsul pernah ganteng? Nah itu Nggak, paling penting tuh Sebentar. pertanyaan. Enggak, Kinos balikin lagi. Menurut Ustazah nggak ganteng. Ganteng kan laki-laki. Oh iya, Ganteng. Baru Ustazah yang bilang ganteng. Yang lain bilangnya ganteng banget. Pernah nggak Bang? Hah? Pernah nggak? Pernah waktu jalan ke tempat perbelanjaan, Hmm. kadang kita cuma pakai celana pendek, sendal jepit, terus dilayani nih ogah-ogahan sama pelayannya. Oh, benar tuh. Saya juga pernah. Enggak nanya ke situ saya. Nah, jadi Mbak, saya mau tanya sepatu nomor ukuran 42 ada nggak? Saya bilang. Oh. Pasti Dia saya bilang, tahu bentar jawabannya. Pak, saya masih ngelayanin yang lain. Wah nggak lama, saya mampir ke toko sebelah. Saya beli baju, saya beli celana, saya pakai sepatu. Saya datang, Pak cari nomor sepatu 42 ya tadi. Enggak, saya nyari inian topi, saya bilang gitu. Kok datang ke toko sepatu, iseng aja, saya bilang gitu. Itu karena udah Penampilan sebel. saya. Udah sebel sama yang tadi jaga Jangan toko itu. balas keburukan. Enggak, emang Balas saya dia salah kebaikan. toko Pak Ustadz. Toko sebelahnya udah tutup. Saya juga pernah ngalamin gitu. Ah. Dulu ya saya datang enggak dilayani, santai aja, aku cuma berdoa ya Allah, semoga dia suatu saat nanti akan membutuhkan saya. Benar. Jadi waktu itu datang berikutnya langsung dia bilang, Pak, Bapak Ustadz kan? Datangnya tahu saya di rumah. Oh, Ustadz kan dulu kalau dakwah kan apa pakai sepeda ya? Pakai sepeda. Sepeda, motor. Pakai payung dulu. Oh, pakai Tahun 88 sampai tahun Payung 90 dulu. payung. Jadi Pak Merasakan Ustadz jalan perbedaan payung perlakuan ditaikin Pakai gitu. payung. Jadi aku jalan pakai payung. Jadi kalau Oh, jadi panas tongkat bisa, berarti. kalau hujan Oh. pakai. dari payung kan sekarang alhamdulillah jadi mobil kan Ustadz. Itu ada perbedaan perlakuan gak sih Enggak, Ustadz? saya kalau orang sih perlakuannya. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Pak Ustadz Tetap Alifah sama. mau nanya. Alifah, Apa sayang? Alifah pernah nggak tapi kalau digituin Alifah? Tapi ibu sih. Oh ibu. Gimana Oh, gimana iya, gimana? Ibu. Jadi Dulu sebelum jadi artis,
enggak sih? Gimana? Enggak, Alifa bukan menanya itu. Ya. Oh, jadi? Kenapa sih manusia kayak begitu? Coba ngeliat dari gayanya doang. Makanya Alifa nggak boleh gitu. Kenapa ada sikap seperti itu? Mungkin ada setan yang masuk ke badannya? Atau tubuhnya? Coba Alifa dekat-dekat ke sini. Iya. Aku lihat Alifa sebagai anak saya ya. Karena dia makin hari makin cantik. Oh makasih lah, tumben lah ibu-ibu. Jadi gini, mohon maaf, itu namanya sifat manusiawi. Karena ketidaktahuan, karena manusia itu kan menilai dari akal pikirannya dia. Makanya tadi memang bisa jadi orang berpikir dengan apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Jadi mohon maaf, betul juga. Apakah itu bisa jadi setan? Itu setan kan sifat. Yuwas wisu bisudurina. Jadi setan itu ada jin, ada manusia. Ada manusia. Betul. Kalau orang itu- jahat, Ya, orang ya. jahat punya sifat setan. Oh berarti Oh, kalau iya. setan itu jahat gitu Iya. ya? Iya, Ini betul. setan Ya, kita- yang enak Ya, bukan ya. setan, ketan. Oke, harusnya yang perlu ditakutkan adalah kalau kita dipandang rendah sama orang lain. Iya. Yang kita harus takutkan adalah kita yang berada Iya. memperlakukan orang seperti itu. Itu Kalau yang kita perlu ditakutkan. direndahkan tidak ada masalah. Kalau Betul. perlu kita doakan karena doanya orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Betul sekali. Jadi jangan lihat Pak Ustadz kayak begini dari gayanya. Kayak Lihat begini dari maksudnya dalam gimana Alifah? Tolong dijelasin Alifah. Gayanya, Wah bahaya nih. Iya, benar. Tapi lihat dari hatinya. Lihat dari hatinya. hatinya. Kan baik. Betul. Nah jamaah kira-kira nih kalau kita nggak boleh merendahkan orang lain. Terus bagaimana cara kita menilai orang lain yang nggak boleh tertipu hanya dari penampilannya. Hanya di Islam itu indah, nanti kita akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.